very tough to be mother during war. Jadi sangat berat untuk menjadi ibu pada saat perang. Dan layaknya seorang ibu, maka dia akan selalu melindungi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ngalir? Kembali lagi dengan Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya, Leili Mufliha, akan menemani Sobat Ngalir berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu-tamu istimewa kita. Baik Sobat Ngalir, tema kita pada episode kali ini yaitu peran IGOS dalam pemulihan kesehatan mental anak pasca agresi Israel di Palestina. Dan telah hadir bersama kita dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia yang memiliki minat penelitian meliputi Islam politik, khususnya peran perempuan Islam dan dalam politik, isu-isu global kontemporer dalam Islam, Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia dan studi Timur Tengah, yaitu Ibu Bustri Eni Putri SIPMA. Mari kita sapa bersama Sobat Ngalir. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah sehat. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan. Sobat Ngalir di rumah juga tentunya. Baik, Sobat Ngalir, konflik antara Palestina dan Israel sampai saat ini masih terus berlanjut dan belum menemukan titik damai. Nah, konflik yang terjadi tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa, akan tetapi juga memberikan dampak-dampak lain seperti trauma yang berkepanjangan. Nah, peperangan membuat mereka kehilangan banyak hal. Ada yang kehilangan orang tua, saudara, rumah, dan lain-lain. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Sebenarnya, bagaimana realita yang dialami oleh anak-anak di Palestina pasca agresi Israel tersebut, Ibu? Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika berbicara tentang anak, kita juga pasti akan mengaitkan juga dengan orang tua, terutama dengan ibu, karena dia sangat dekat sama ibunya. Saya ingin menggambarkan sedikit, ada statement yang ada di web UNICEF yang cukup menarik dan menyentil kita. Kata-katanya adalah it is very tough to be mother during war. Jadi sangat berat untuk menjadi ibu pada saat perang. Dan layaknya seorang ibu, maka dia akan selalu melindungi anaknya. Jadi walaupun mental health-nya juga tidak baik, tetapi dia akan bisa strong ketika dia melindungi anaknya dan menguatkan anaknya. Begitu. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya tertarik lagi dengan kalimat Mbak Leli, I feel like a wreck, but I have to be strong for the children. Bagaimana kemudian seorang ibu hancur, kondisinya sehancur apapun, maka dia akan kuat untuk anaknya. Okay. Dan untuk menggambarkan gimana kondisi seorang anak ketika dalam kondisi perang, bagaimana kemudian digambarkan dengan sangat apik di website UNICEF tersebut dengan mengatakan ini gambaran hati seorang anak. I woke up in the afternoon and thought to myself, I'm still alive. Bahkan still alive itu menjadi sebuah sebuah hadiah bagi anak di Palestina, suatu anugerah masih hidup di dalam kondisi konflik. Lalu tadi Mbak Leli menanyakan bagaimana realita yang dialami oleh anak-anak Palestina pasca agresi militer. Kita tahu 2021 di awal-awal pada saat bulan puasa kita menikmati puasa, tetapi anak-anak di Palestina mereka sedang digempur oleh pasukan Israel. Dari data yang saya peroleh dari laman UNICEF, ada beberapa yang bisa dilaporkan terkait agresi militer. Secara umum sekitar 1,3 juta orang membutuhkan pelayanan cuci tangan begitu, karena memang kondisi pandemi diperparah oleh serangan membuat fasilitas-fasilitas cuci tangan itu menjadi tidak ada begitu. Dia rusak ya karena konflik tersebut.
Kemudian 71.000 anak-anak membutuhkan psikososial support ya, atau dukungan psikososial di Gaza. Ya. Ini angkanya dari ribuan. Kemudian sekitar 613.000 anak-anak membutuhkan pendidikan bagaimana membantu diri sendiri ketika kondisi darurat. Ya. Konflik itu pasti kondisi yang darurat. Kenapa kemudian banyak anak yang menjadi korban? Karena mereka termasuk vulnerable people yang mereka tidak bisa menyelamatkan diri ketika kondisi konflik. Nah, makanya kemudian dibutuhkan pendidikan terkait bagaimana cara self help gitu. Kemudian 54 sekolah baik publik maupun private ya, negeri maupun swasta itu stuck ya. Jadi kita bayangkan anak-anak tetap harus melanjutkan pendidikan di tengah-tengah kondisi gedung mereka yang rusak. Iya. Nah, mungkin sedikit lagi saya lanjutkan Mbak Leli dari data-data yang dipublish oleh UNICEF sebagai NGO mengurusi tentang anak-anak ini ya. 6 anak-anak Palestina dilaporkan terbunuh di West Bank ya, dan 276 anak-anak dilaporkan terluka. Jadi ratusan anak dilaporkan terluka karena agresi militer tersebut. Kemudian di Yerusalem Timur ya, 1 orang anak terbunuh. Kemudian masih di Yerusalem Timur juga 60 anak dilaporkan luka-luka, dan uniknya jadi penjajah Israel ini tidak hanya mengincar bapak-bapaknya mereka, orang-orang dewasa, laki-laki dewasa, tetapi juga anak-anak. Jadi mereka mencurigai kalau anak-anak ini termasuk milisi dari Hamas. Makanya kemudian 145 anak-anak ditangkap. Iya, ini juga nanti akan diadvokasi oleh UNICEF untuk dibebaskan karena sangat tidak layak sekali anak-anak di bawah umur ya. Jumlahnya tidak sedikit, 145 anak itu dimasukkan ke dalam penjara, dan kita tahu bagaimana kemudian penjara Israel itu dan penyiksaannya juga luar biasa begitu Mbak, dari kondisi yang dialami oleh anak-anak di Palestina. Baik, sangat menarik Ibu. Ada juga dari sedikit bacaan yang saya temui ini terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa dampak dari konflik Israel dan Palestina ini juga menyebabkan post-traumatic stress disorder seperti itu. Jadi ada depresi, trauma yang dialami oleh anak-anak seperti itu. Nah, mengacu kepada tema kita yaitu tema episode kali ini, peran IGOS dalam pemulihan kesehatan mental anak nih Bu. Kira-kira bentuk peran yang seperti apa nih Bu yang diberikan oleh IGOS kepada anak di Palestina tersebut? Setiap konflik memang tidak hanya menghancurkan fisik atau melukai fisik korban, tetapi juga yang pasti juga melukai mental dari korban. Dan kalau kita baca beberapa berita, bagaimana kemudian para ahli mengatakan serangan berkali-kali yang dilakukan karena Israel itu tidak pernah berhenti menyerang orang-orang Palestina begitu, menghidupkan kembali trauma. Biasanya seperti itu. Jadi memang trauma yang belum sembuh itu kembali dihidupkan, berulang. Iya. Nah, ini kan juga sebenarnya juga taktik dari penjajah, bagaimana kemudian untuk memutus mata rantai penerus ya dari Palestina itu sendiri, maka rusaklah anak-anaknya, anak mudanya yang nanti akan menggantikan begitu. Makanya ini juga menjadi peran juga tidak sedikit yang tadi saya bilang dimasukkan ke dalam penjara. Nah, UNICEF juga concern terhadap mental health yang mental illness yang dirasakan oleh para korban, para anak-anak dari anak-anak Palestina korban dari agresi militer ini ya.
Dan tentunya UNICEF tidak sendiri ketika mencoba untuk mengobati mental illness ini, ya, tetapi juga menggandeng beberapa partnernya. Jadi tidak hanya IGO tetapi juga NGO banyak sekali ya yang membantu UNICEF untuk membantu mengatasi mental illness yang didapat oleh para anak-anak dari Pangsi ini. Begitu Mbak Leni. Bentuk ininya mungkin ada bentuk penanganannya seperti apa Bu? Apakah ada? Baik. Kalau dari dari UNICEF sendiri, mereka memberikan konseling. Jadi memang orang-orang yang anak-anak yang dia mengalami trauma ya, bahkan kalau kita baca di beberapa website ya bagaimana kesaksian dari para relawan yang dia mendampingi anak-anak korban agresi militer Israel di Palestina ini ya, bahkan sehari itu sampai berkali-kali mendapatkan mimpi buruk begitu. Ketika terdengar suara bunyi apapun itu mereka sudah histeris, kemudian menjadi hiperaktif karena mereka menganggap bahwa akan ada serangan lagi begitu. Jadi memang tidak mudah ketika mental sudah dilukai. Ya, was-was selalu was-was dan ketakutan. Iya, trauma pasca agresi gitu. Nah ini yang dilakukan oleh UNICEF adalah membuka program konseling, dan ini tadi saya bilang tidak hanya dilakukan oleh UNICEF tetapi juga oleh beberapa IGO atau NGO lainnya gitu. Bahkan kalau yang saya baca ya kesaksian dari relawan Palang Merah Internasional begitu, Bulan Sabit Internasional begitu, mereka juga membantu layanan konseling buat anak-anak itu sendiri. Nah kalau dari data begitu, kalau UNICEF sendiri memang memberikan bantuan terhadap konseling ini ya melalui telepon hotline ya. Jadi walaupun tidak langsung datang tetapi kemudian bisa menelpon dengan melakukan konseling karena memang kondisi pandemik juga begitu. Dan memang yang dimasifkan adalah bantuan internet karena memang juga instalasinya dirusak gitu. Nah di samping itu juga nah dari data yang dari UNICEF ya, di antara tanggal 2 sampai 15 Juli untuk telepon hotline UNICEF sampai menerima 22.338 telepon ya, baik dari orang dewasa dan anak yang membutuhkan perlindungan, informasi perlindungan. Ini belum ke mental health, tetapi kemudian mereka meminta bantuan kepada UNICEF. Kemudian dan baru bisa, jadi dari 22.338 itu hanya baru bisa direspon dengan segala keterbatasan UNICEF itu hanya 15.990 atau 72% dari angka yang dari demand-nya begitu. Kemudian ada 916 konseling ya. Jadi kita bayangkan yang baru tercover 900-an. Pasti lebih dari itu begitu. Tetapi angka 900-an itu masih kasar ya, maksudnya masih ada 628 laki-laki, kemudian 378 perempuan ya, kemudian 836 orang itu dari wilayah jalur Gaza. Nah, yang untuk anak-anak itu ada sekitar 283 anak-anak ya, karena memang untuk membuat anak-anak bisa konseling itu kan tidak mudah. Yang paling bikin nyaman anak-anak itu adalah ketika dia berbicara dengan orang tuanya. Ya, jadi memang orang tuanya lah yang percaya, dia rasa percaya. Ya, yang harus disehatkan dulu mentalnya sehingga nanti anak-anaknya akan lebih mudah untuk menceritakan apapun itu kepada orang tuanya. Cuman kan memang permasalahannya adalah banyak anak-anak Palestina kemudian kehilangan orang tua. Gitu.
Nah, itu Mbak Leli ya, termasuk tadi misalnya tidak hanya mental health tapi juga pendampingan terhadap anak-anak yang tadi 145-an orang itu yang ditangkap oleh militer Israel gitu. Baik, dari beberapa bantuan yang diberikan tersebut, Ibu, bagaimana kemudian para korban ini menyambut atau merespon bantuan pemulihan kesehatan mental akibat agresi Israel ini? Oke. Terima kasih Mbak Leli. Jadi basically anak-anak ini memang open ya terkait dengan bantuan, bahkan mereka yang mencari begitu. Dan tadi kalau pertanyaan Mbak Leli sebelumnya bagaimana bentuknya, maka di samping konseling juga salah satu cara untuk merecovery mental illness itu adalah anak-anak itu diberikan aktivitas. Justru ketika orang yang terkena depresi, ketika dia tidak punya aktivitas, maka dia akan semakin mudah untuk depresi lebih dalam begitu. Tapi ketika dia disibukkan oleh aktivitas, maka bisa teralihkan depresinya itu. Makanya kemudian salah satu program dari UNICEF adalah semacam summer school. Tapi aktivitasnya memang lebih karena mereka sudah tidak punya sekolah ya. Mereka di sana bermain, kemudian khasnya anak-anak, kemudian diberikan aktivitas yang menyenangkan, dan itu pun juga dibantu oleh NGO lain. Ya. Kita tahu juga ada beberapa relawan Indonesia yang kemudian menikah sama orang Palestina ya, mereka berada di bawah NGO, dan mereka pun juga ikut berpartner dengan UNICEF untuk mengatasi mental health anak-anak Palestina yang habis kena agresi militer. Baik, terima kasih Ibu. Dan tadi Ibu sempat menjelaskan tentang UNICEF dan juga ada yang Sabit Merah. Bulan Sabit Merah itu tentu dalam menjalankan peran dan fungsinya itu pasti tidak selalu lancar, Ibu. Maksudnya apakah terdapat kendala yang mungkin dihadapi baik oleh UNICEF ataupun dari Bulan Sabit Merah itu dalam menjalankan perannya tersebut? Oke. Menarik Mbak Leli ya. Jadi sebenarnya anak-anaknya welcome, tapi mungkin kan memang mengobati orang yang sakit fisik itu akan lebih mudah dibandingkan dengan mengobati mental. Mental ketika kena maka dia akan lama sehatnya begitu. Nah, dan ini juga sempat diangkat ya Mbak Leli, saya sedikit menyimpang ya. Ada seorang sutradara ya namanya Harry Shearer yang dia riset dan kemudian membuat film tentang anak-anak Gaza ini ya, berangkat dari rasa kemanusiaan begitu, dan beliau sempat menyampaikan temuannya di lapangan, bagaimana kemudian begitu tabahnya anak-anak di Gaza ini. Jadi di Gaza ini memang mereka karena pilihan mereka hidup atau mati. Ya bisa jadi hari ini saat ini mereka hidup, tapi tidak berapa lama kemudian mereka meninggal. Jadi memang untuk menguatkan anak-anaknya maka bahasanya adalah hidup dunia atau mati syahid begitu. Nah makanya untuk mati syahid itu pun harus disiapkan. Nah makanya di Gaza itu mereka punya program menghafal Quran. Jadi minimal dalam satu rumah itu harus ada satu yang menghafal Quran. Saat ini sudah ada sekitar 50.000 ya. Kita baca dari INGO Indonesia yang khusus untuk membantu Palestina, namanya Adara International Relief ya. Ada sekitar 50.000 anak yang sudah hafal Al-Quran. Kemudian 200.000 itu masih on proses menghafal Al-Quran, dan ini jadi semuanya berlomba-lomba tidak mengenal usia. Nah, kembali ke Harry Shearer kemudian menceritakan bahwa bagaimana ketabahan anak-anak ini. Bahkan Harry Shearer mengatakan mungkin kalau Israel itu tidak menjajah Palestina, mereka sudah kabur. Kenapa? Karena Palestina sangat memaafkan begitu. Jadi diserang memaafkan gitu. Sedangkan kalau di tempat lain mungkin yang tingkat
stresnya tinggi, ketika dia disakiti dengan dijajah begitu, dia akan merusak begitu, dan itu bisa jadi akan membuat orang-orang Israel ini akan hengkang karena tidak kuat menjajah di tempat yang sangat barbar. Nah ini mungkin karena terlalu baik hatinya ya. Nah ini yang diceritakan oleh si Harry Field. Recommended ya, filmnya juga Gaza Still Alive, mungkin bisa ditonton ya untuk melihat betapa anak-anak Palestina ini sangat tough ya, sangat kuat sekali begitu di tengah mental illness yang selalu mereka derita, menghidupkan kembali trauma begitu. Nah secara kendala sebenarnya anak-anak tidak terlalu bermasalah, tetapi memang masalahnya adalah akses untuk bantuan itu yang banyak ditutup oleh orang-orang Israel begitu. Tadi sebenarnya mereka sangat takut ya dengan orang-orang Palestina ini begitu. Makanya kemudian mereka menutup akses, bahkan mereka sampai meracuni air minum begitu, air bersih begitu ya, supaya kelangsungan hidup dari orang-orang Palestina termasuk anak itu tidak lama. Nah ini yang harus mendapatkan perhatian dari begitu. Mungkin ketika ini kan stres seperti itu dirasakan setelah adanya serangan gitu ya Bu. Kalau misalkan ada atau tidak upaya yang mungkin dapat kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya stres ini? Mungkin karena kalau kita menghentikan perang itu rasanya tidak mungkin ya. Maksudnya kayak untuk upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya trauma berkepanjangan ini, apakah ada Bu seperti itu? Makanya kalau para para terapis mental health yang dia sudah lama membantu mental illness di Palestina ini, memang mereka kesal dengan Israel ya, karena berkali-kali mereka sudah lama menelateni mengobati anak-anak ini, tetapi akhirnya mentah lagi karena diserang lagi begitu. Jadi memang harusnya dari berbagai pihak ya Mbak ya, termasuk juga tekanan dari dunia internasional terkait Israel ini memang sudah harus di nakal banget ya negara ini gitu ya, yang harus segera ditekan ya dari dunia internasional ya, apalagi dengan arogannya karena berteman dengan Amerika begitu. Cuman memang kalau termasuk kita ya psikologi UI mengembangkan psikologi Islam ya, jadi memang ada nilai ya, ada value yang kemudian bisa menguatkan, bisa mengobati, jadi bisa healing mental illness tadi ya. Kalau dalam konteks anak-anak Palestina ini yang sangat membantu adalah sisi religiositas yang ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Mereka jadi lebih tough, mereka jadi lebih survive ya, dan mental illness itu memang masih ada ya, dan dia kan di alam bawah sadar begitu, tetapi kondisinya akan tidak terlalu terpuruk ketika dia masih mempunyai value atau ideologi yang dia pegang itu, Mbak. Kepercayaan betul-betulnya itu. Baik Ibu, nampaknya sudah berakhir, tapi sebelum ditutup mungkin ada penutup atau pesan yang ingin Ibu sampaikan seperti itu. Permasalahan Palestina ini akan harus menjadi agenda internasional yang harus kita pikirkan bersama ya. Beberapa hari yang lalu saya melihat running text yang menceritakan bagaimana kemudian Bu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri kita menyatakan bahwa Indonesia tetap akan selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina begitu, karena di antara negara-negara non-blok ya Palestina lah yang masih belum merdeka, sedangkan yang lain sudah merdeka. Ini harus diperjuangkan begitu, karena sesuai dengan landasan konstitusional politik luar negeri kita bahwa penjajahan di atas sudah harus dihapuskan begitu, dan ini harus menjadi agenda semua negara di dunia, dan mencari ya mungkin kalau kembali mengingatkan untuk solusi dua negara begitu, mungkin
bisa atau kontrol dari dunia internasional yang memang harus kencang di sini. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan menjadi narasumber, kemudian berkenan memberikan pandangan-pandangan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Sobat Ngalir sudah menyaksikan Ngalir Talk Show yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode-episode Ngalir selanjutnya. Stay tune dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, Sobat Ngalir. Saya Leli Muflihah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.